Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi. Ya, saat ini, perkenalkan saya Tiara Nesya Azara dari D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Manajemen Kredit atau Pinjaman. Topik ini sangat penting di dalam dunia keuangan, baik untuk individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan, di mana menyangkut bagaimana pinjaman diberikan, dikelola, dan dikembalikan. Pokok bahasan, dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua ada tujuan dan fungsi kredit, dan yang ketiga ada proses pemberian kredit, yang keempat ada prinsip 5C dalam kredit, dan yang kelima ada analisis kelayakan kredit, yang keenam ada jenis-jenis kredit, yang ketujuh ada jaminan dan agunan, dan yang kedelapan ada resiko kredit, yang kesembilan ada restrukturisasi kredit, yang kesepuluh ada metode perhitungan bunga, yang kesebelas ada studi kasus singkat, dan yang ke-12 ini penutup dan kutipan motivasi. Nah, dengan urutan ini saya harap kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana kredit bekerja secara manajerial. Pengertian manajemen kredit. Manajemen kredit adalah suatu proses pengelolaan pemberian pinjaman mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dapat mengembalikan tepat waktu, dan tidak menimbulkan resiko yang merugikan bank atau lembaga pemberian kredit. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan utama kredit adalah membantu memenuhi kebutuhan keuangan debitur, baik untuk konsumsi, investasi, maupun modal usaha. Sedangkan fungsi kredit dalam skala makro adalah sebagai alat untuk pemerataan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa kredit, perputaran modal di masyarakat akan lambat. Proses manajemen kredit. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon debitur. Setelah itu, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan berbagai dokumen yang diserahkan. Setelah dinyatakan layak, maka bank akan memberikan persetujuan dan mencairkan dana sesuai perjanjian. Namun, tugas tidak selesai di situ. Lembaga pemberian kredit wajib memantau pembayaran angsuran secara berkala. Prinsip 5C. Salah satu fondasi dalam pemberian kredit adalah prinsip 5C, yaitu yang pertama ada karakter. Nah, karakter ini menjelaskan melihat rekaman jejak dan etika calon debitur. Yang kedua ada capacity. Capacity ini adalah kemampuan calon debitur membayar kembali. Yang ketiga ada kapital. Kapital ini yang dimaksud adalah modal atau aset yang dimiliki. Dan yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan. Dan yang terakhir ada condition. Condition ini artinya kondisi ekonomi yang memengaruhi pembayaran. Dari kelima aspek ini harus dinilai secara menyeluruh agar kredit tidak bermasalah di kemudian hari. Analisis kelayakan kredit. Analisis ini mencakup aspek keuangan, legalitas usaha, dan prospek bisnis. Tujuannya untuk menilai apakah calon debitur ini memiliki kemampuan dan niat untuk membayar. Analisis ini
bersifat menyeluruh, termasuk melihat laporan keuangan, struktur organisasi, riwayat kredit, dan kondisi pasar. Jenis-jenis kredit. Kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Nah, klasifikasinya ada dua. Yang pertama ada kredit konsumtif seperti KPR dan KKB yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, dan yang kedua ada kredit produktif seperti modal kerja dan investasi digunakan untuk mengembangkan usaha. Nah, memahami perbedaan ini penting untuk menyesuaikan strategi pengelolaan dan pembayaran. Jaminan dan agunan. Nah, jaminan atau anggunan ini adalah aset yang dijadikan sebagai pinjaman atas pinjaman. Nah, ini juga bisa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, logam mulia, atau deposito. Penting bagi bank untuk menilai-nilai anggunan dan kelegalannya. Jika kredit gagal bayar, anggunan ini bisa dijual untuk menutupi kewajiban. Risiko kredit dan restrukturisasi. Risiko terbesar dalam kredit adalah kredit macet atau non-performing loan (NPL). Oleh karena itu, pemantauan kredit sangat penting. Jika nasabah mengalami kesulitan membayar, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit, yaitu perubahan syarat pinjaman seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor, atau penjadwalan ulang. Metode perhitungan bunga. 3 metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada flat. Nah, flat ini adalah bunga dihitung dari total pokok awal. Dan yang kedua ada efektif. Efektif ini masuk ke dalam bunga yang dihitung dari sisa pinjaman. Dan yang ketiga ada anuitas, yaitu angsuran tetap tetapi komposisi bunga dan pokoknya berubah. Jadi, debitur harus memahami bagaimana metode yang digunakan agar bisa merencanakan keuangan secara lebih tepat. Yang terakhir ada penutup dan kutipan motivasi. Demikianlah materi mengenai manajemen kredit atau pinjaman. Kita telah melihat betapa pentingnya manajemen kredit dalam memastikan kelangsungan ekonomi dan stabilitas lembaga keuangan. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya membacakan satu kutipan motivasi, yaitu uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakanlah kredit sebagai tangga, bukan jebakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.